Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Arif Abdillah, dan juga ada rekan kelompok saya, Linlin Karlinawati. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai rangkaian yang kami buat, yaitu rangkaian servo dengan menggunakan Arduino dan juga pengendali sensor suhu TMP36. Nah, di sini kita langsung masuk ke bagian skematiknya, yaitu dari servo, ada sinyal, ada bagian sinyal kabel sinyal yang dihubungkan ke input 9, lalu ada kabel power yang dihubungkan ke tegangan 5 volt, lalu juga ada kabel ground yang dihubungkan ke inputan ground di Arduino-nya. Lalu ada dari sensor suhunya sendiri, yaitu dihubungkan kabel power ke power 5 volt juga. Lalu juga ada V out dihubungkan ke input A0. Lalu juga ada ground yang dihubungkan ke groundnya itu sendiri. Lalu kita akan masuk ke bagian penjelasan codingannya. Nah, di sini ada codingannya, bisa dilihat. Kita memasukkan pin konfigurasinya terlebih dahulu, yang terhubung ke TMP36 terhubung ke pin A0, dan juga dari servo terhubung ke pin PWM9. Lalu juga variabel selanjutnya yaitu variabel suhu dan juga PID. Nah, untuk variabelnya suhu ini kita buatkan set point di 25 derajat Celcius dengan suhu aktualnya yaitu 0, dan juga outputnya juga di set di 0.0. Lanjut di parameter PID-nya kita masukkan nilai KP-nya itu sebesar 2,5, nilai KI-nya sebesar 0,3, lalu nilai KD-nya sebesar 1,2. Lalu ada juga variabel tambahan dari PID-nya, yaitu memasukkan error sebelumnya untuk komponen derivatif, yaitu dengan masukkan codingan previous error sama dengan 0, dan juga masukkan integral sama dengan 0 untuk akumulasi error untuk komponen integralnya. Itu untuk penjelasan, kurang lebih penjelasan codingnya. Selanjutnya ada tambahan dari Linlin. Silahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, mari kita simulasi dulu. Kita running. Nah, dari serial monitor ini muncul ada beberapa itu. Yang pertama set point-nya 25 derajat. Nah, nah, jadi ini muncul nih grafiknya. Kecil banget sih, belum kelihatan. Nah, dari sini bisa diperjelas lagi bahwa misalnya kalau si KP mana sih? KPKIKD-nya itu misalnya dirubah nih dari kita kita rubah dulu misalnya 2,0 sama si KI-nya misalnya 0,5, terus KD-nya 0,1. Kita running. Nah, muncul diperkirakan misalnya kalau KPKIKD KP-nya 2,0 itu eh, masih kurang gitu dari apa sih, diturunkan KP ke jadi misalnya kalau nggak pas gitu si nilai si KP-nya itu di grafiknya kurang cepat. Terus si KI-nya itu apa sih, KI-nya itu
0,5 jika si sistem menjadi terlalu lambat. Kalau misalnya si sistemnya terlalu lambat, dari si servo ini kita bisa ditambahkan lagi atau diturunkan lagi si nilai KI-nya. Terus yang KD-nya misalnya 0,1 itu eh, apa sih si KD-nya teh kurang kurang itu apa sih namanya tuh lupa lagi, osilasi misalnya. Nah, si KD-nya itu apa si osilasinya teh kurang, kita bisa ditambahkan untuk bisa menetralkan si grafik ini. Coba kita stop dulu, kita kembalikan lagi ke nilai yang tadi. Misalnya 2,5 terus 0,3 terus si KD-nya 1,2. Nah, kita running lagi. Nah, jadi eh, dari nilai yang direkomendasikan ini itu dari KP 2,5 memberikan respon awal yang cukup cepat tanpa membuat servo terlalu agresif, dan yang KI ini mengurangi steady state error-nya tanpa memperlambat sistem, dan yang nilai KD ini 1,2 itu untuk mengurangi osilasi yang biasanya terjadi dengan sistem servo, sehingga nilai yang muncul di grafik itu akan stabil. Nah, jadi ini hasil apa sih si grafiknya itu di set point 25. Nah, di sini jadinya. Sudah misalkan kalau emang di apa sih udah stabil, maka si eh, servo ini akan otomatis akan berhenti. Mungkin itu saja penjelasan untuk rangkaian skematiknya, lalu codingan dan juga grafik PID-nya dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.